Banyak pemberitaan yang lagi ramai sekarang ini tentang John-K dan Nus-K. John-K memang seorang yang hebat di dalam dunia premanisme yang ada di ibu kota. Dari kasus yang kita dengar di akhir-akhir ini ternyata sangat mencemaskan kita semua. Karena kejahatan yang dilakukan ternyata melibatkan kelompok yang dia pimpin selama ini. Memang apa yang dilakukan oleh John-K bukan hanya saat ini. Ternyata banyak sederetan kasus yang sudah dia kerjakan bersama kelompoknya. Oke, mungkin agar semua lebih tahu apa kasus-kasus yang telah dikerjakan oleh kelompok John-K ini, kita mulai beberapa kasus yang berhasil saya ungkap dan saya rangkum pada saat ini. Yang pertama, John-K. Pada tahun 2004, kelompok John-K berseteru dengan kelompok Basri Sangaji. Tepatnya pada 2 Maret 2004, antara dua kubu ini berseteru di diskotik Stadium Taman Sari, Jakarta Barat. Kedua kelompok ini betul-betul seteru yang sangat hebat, sehingga pada saatnya di 12 Oktober 2004 terjadilah pembunuhan terhadap Basri Sangaji. Dan kembali nama John-K tercatut di sana. Namun setelah diselidiki, ternyata pada akhirnya John-K lepas dari jeratan hukum karena tidak ada bukti yang memperkuat tentang keterlibatan John-K dalam pembunuhan Basri Sangaji. Yang kedua, John-K ditangkap di Maluku, tepatnya pada 2008. Kejadian itu sangat memilukan karena John-K beserta adiknya, yaitu Tito Refre, ditangkap oleh Densus 88 pada 11 Agustus 2008 atas penganiayaan terhadap dua pemuda, sehingga menyebabkan yang dianiaya kedua pemuda tersebut putus jemari tangannya. Atas penganiayaan tersebut, John-K divonis 8 bulan penjara. Kemudian yang ketiga, nama John-K mendapat sorotan lantaran loyalisnya membuat keributan, yaitu pada tanggal 4 April 2010. Keributan ini terjadi dengan kelompok Tolib Makarim dari Indi Flores. Kemudian berlanjut, perseteruan ini terjadi kembali, yaitu tanggal 29 September 2010. Saat persidangan antara dua kelompok tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam bentrokan tersebut terjadilah suara tembakan antar dua kelompok tersebut, sehingga dari dua orang dari kelompok John-K meninggal dunia. Kemudian yang keempat, John-K berulah pada 2012, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2012, John-K masuk ke penjara atas pembunuhan Tan Hari Tantono, yang mana Tan Hari Tantono ini adalah merupakan bos dari Sanek Steel Indonesia. Atas pembunuhan tersebut, maka John-K divonis penjara selama 16 tahun. Kemudian kejadian yang kelima. Kejadian yang kelima berurutan dari kejadian pembunuhan Tan Hari Tantono tadi. John-K ditahan di Rutan Salemba, kemudian dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Dan di Nusa Kambangan itu pada tahun 2017, John-K kembali berulah. Di dalam penjara pun terjadi perseteruan bentrokan di dalam lapasnya dengan kelompok yang lain, sehingga dari beberapa orang-orang John-K ini mengalami luka, termasuk John-K. Luka di pelipis kirinya dan sobek tangan kirinya. Di penjara pun John-K selalu berulah. Kemudian terakhir yang kita lihat, yang keenam,
kejadian baru-baru ini yang menggemparkan. Terjadi penyerangan tepatnya pada 21 Juni 2020. John K. beserta kelompoknya menyerang dan merusak perumahan dari Nuske. Ini sebenarnya adalah urusan pribadi dari ketidakpuasan dari John K. dalam masalah pembagian hasil penjualan tanah yang ada di Maluku. Urusan pribadi, namun menyeret John K. berurusan dengan pihak yang berwajib. Sehingga segala urusan hukumlah yang berbicara. Dari kejadian-kejadian tersebut ternyata sekuat apapun, sehebat apapun, seorang preman yang di situ banyak kelompoknya ternyata pada akhirnya jatuh juga ke buih. Dan ini yang akan menunggu putusan dari pihak yang berwenang untuk menjebloskan kembali John K. beserta orang-orangnya nanti ke penjara. Bahkan mungkin hukuman mati. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Sekuat apapun dan sehebat apapun, ternyata yang menang tetap menjadi arang, yang kalah tetap akan jadi abu.